Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Makan sendiri di restoran selama ini dipandang aneh, menyedihkan, atau bahkan tabu. Sebuah restoran mewah di London bahkan sempat meminta pengunjung yang datang sendirian untuk bayar double. Tapi belakangan semakin banyak orang datang ke restoran sendirian dan industri restoran pun menyesuaikan. Parisa, seorang peneliti medis dari San Francisco, negara bagian California, telah menikah dan punya banyak teman. Tapi sekali-sekali ia memilih makan di restoran sendirian. I'm a very sociable person. I have so many friends. I love spending time with them, but I also like to have some time just by myself. And sometimes even going to a nice restaurant and having a very nice meal. I mean, it's very enjoyable just by yourself. Fenomena solo dining, bersantap sendirian di restoran, dulu cenderung dipandang aneh. Dan industri restoran kurang suka karena orang yang bersantap sendirian menghabiskan satu meja yang mestinya bisa digunakan pasangan atau serombongan tamu. There was certainly a period of time when there was no solo dining. Over the years, I've seen it become more and more popular, sort of as the stigma of dining alone has faded. But it certainly accelerated post-pandemic. Selama darurat pandemi, interaksi sosial banyak diganti dengan interaksi lewat smartphone. Seeing a single person sit in the dining room, enjoying the experience, going out of their way to have the experience, and they're there simply for the food and the service and the ambiance, makes me really happy. So, yes, we could probably ring the cash register a little bit more if another person was sitting there, but I'm honored to have single diners in the dining room. Menurut aplikasi ponsel untuk reservasi restoran OpenTable, reservasi untuk makan sendirian meningkat 29% di Amerika Serikat dalam 2 tahun terakhir. And when you're by yourself, I think you can notice so much more, right? About the ambiance, about, the service that you're getting, about the food. You can order whatever you want, which as a mom often is not the case when I dine with my family. Jaringan restoran Overthrow Hospitality di New York bahkan memiliki program dan menu khusus untuk solo dining. We have selected a table at our restaurant that really captures the breadth of the restaurant. Situated in an area where people can see most of everything that's going on. One element that we like to incorporate is bringing the bar to them. So usually when you order a drink, it's crafted behind the bar, someone brings it to you. But for our solo diners, the bartender will come over, kind of show you the different components, shake the cocktail and pour it for you tableside. Usai bersantap, pengunjung diberi kesempatan mengisi buku tamu, memberi kesan mereka terhadap layanan yang diberikan. Selain terjadinya pergeseran kultural, industri restoran di Amerika Serikat juga dihadapkan pada perubahan demografis. Sekitar 38% warga Amerika usia 25 hingga 54 tahun hidup sendirian. Menurut survei terbaru oleh Pew Research Center, ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan angka 1990, saat hanya sekitar 29% hidup sendirian. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ketahanan pangan di perkotaan adalah masalah yang berkembang seiring meningkatnya populasi kota-kota di seluruh dunia. Sebuah gerakan di Kenya memanfaatkan teknologi pertanian perkotaan untuk mendorong warga menanam sayuran dan buah-buahan sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Di Rumah Sakit Mama Lucy Kibaki di pinggiran timur Nairobi, Gregory Kimani merawat tanaman di Seki Shamba atau pertanian kota, yakni sebuah inisiatif pertanian perkotaan organik. Tujuannya adalah meningkatkan produksi pangan di wilayah perkotaan untuk memerangi kelaparan dan kekurangan gizi. Menurut Gregory, ia ingin mempromosikan pertanian di daerah perkotaan dan inisiatifnya ini menjadi pusat informasi dan sumber daya yang membantu mewujudkan hal itu. We are sensitizing urban communities. We are sensitizing individuals who have households, who have a space as little as a balcony, that you can have a small vertical garden and you can produce food. This is going to cushion your family and yourself
from the adverse economic effects of buying food. Lebih dari separuh populasi dunia kini tinggal di perkotaan dan tren ini diproyeksi akan terus berlanjut hingga 70% pada tahun 2050 menurut data Bank Dunia. Bank Dunia mengatakan populasi Nairobi telah meningkat menjadi lebih dari 4 juta orang dan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, meluasnya kota memicu pembangunan dan mengambil alih sebagian besar ruang yang dulunya dipakai untuk pertanian. Siti Shamba memakai teknologi pertanian perkotaan untuk memaksimalkan ruang yang tersisa. Inisiatif ini melatih warga dan bermitra dengan sekolah-sekolah untuk memberikan pengalaman langsung di bidang pertanian, yakni mata pelajaran utama dalam kurikulum baru berbasis kompetensi di Kenya. We have different technologies whereby we have fish farming, hydroponic, aquaponic, poultry farming, and we also have black soldier flies. Lalat-lalat tersebut berguna untuk mengurai sampah organik dan membuat pakan ternak. Petugas medis kota Charlotte Changira menerapkan metode pertanian kota yang memungkinkannya menanam 6 jenis sayuran sekaligus. You don't need a lot of space, you don't need extra manure or extra land. So they grow at the same time, you get the harvest and they regrow. It's I think it's the best decision I've made this year, basically, in terms of food. Dan saat kota-kota di Afrika terus berkembang, Gregory berharap bisa melihat kota-kota tersebut tetap hijau. My vision is to see that every building in this great city of Nairobi and other cities in Africa, they are very green, very lush, and through that we are able to fight climate change, make our cities sustainable, and also feed the growing population. Siti Shamba merupakan salah satu tempat yang dikunjungi oleh Raja Inggris Charles III saat ia berkunjung ke Kenya bulan November lalu. Menurut Gregory, keberlanjutan model pertanian perkotaan ini terletak pada daur ulang, penggunaan kembali, dan pengurangan bahan yang digunakan sehingga tidak menyisakan sampah. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Pulau Kinmen di Taiwan hanya berjarak beberapa kilometer dari Tiongkok dan jadi medan pertempuran kedua belah pihak di masa lalu. Masih banyak bekas peluru artileri yang bertebaran di pulau itu dan seorang perajin mengubahnya menjadi simbol perdamaian. Di tengah panas dan suara bising, Wu Zhendong mengubah sampah menjadi perkakas berguna. Di masa lalu, Pulau Kinmen, Taiwan merupakan medan perang. Tumbuh besar di pulau tersebut, kata Wu, peluru artileri yang ditembakkan bolak-balik antara Tiongkok dan Taiwan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini adalah sisa-sisa perang saudara Tiongkok. 1949年这场战役，当然，国军来到了金门，也成为这里为反攻大陆的基地。 Tahun 1949 juga merupakan tahun di mana Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di bawah Partai Komunis. Pemerintah Kuomintang yang kalah mundur ke Taiwan dan menyebutnya sebagai Republik Tiongkok. Sejak saat itu, di Kinmen yang dikuasai Kuomintang, konflik terus berlanjut dengan tembakan artileri hingga tahun 1970-an. Dengan pasokan bahan baku yang melimpah, peluru-peluru ini memiliki kehidupan baru di tangan Wu. Wu perlu sekitar 30 menit untuk membuat satu pisau dan bisa membuat sekitar 60 pisau dari satu cangkang lesung. Wu telah membuat pisau selama 50 tahun dan selama itu dia telah melihat perubahan di Tiongkok.
我们就看不出它就是什么共产国家。我们觉得说他们的那个整个都市城市化，各种建设，各种那种，跟我们以前的想象完全是两码事，完全不一样。 Banyak penduduk Kinmen berharap seiring dengan kemajuan Tiongkok akan ada lebih banyak kesamaan antara Tiongkok dan Taiwan, meskipun keduanya berbeda secara ideologi. Wu berharap dengan mengubah apa yang tadinya merupakan sesuatu yang merusak menjadi pisau, ia dapat memotong masa lalu Kinmen yang penuh dengan kekerasan dan berharap perdamaian abadi bagi kampung halamannya. Amerika Serikat secara resmi mengadopsi kebijakan One China Policy, di mana Amerika mengakui kedaulatan Tiongkok namun tidak mengakui kedaulatannya atas Taiwan. Amerika dan Taiwan adalah sama-sama negara demokrasi, sementara Taiwan adalah mitra dagang terbesar ke-9 bagi Amerika Serikat pada tahun 2022. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Semakin banyak konsumen Amerika mempedulikan sumber bahan makanan mereka, apakah organik hingga dampak lingkungannya. Perdebatan kini terjadi antara penggalak cocok tanam konvensional dengan penggiat inovasi kebun vertikal dalam ruangan, termasuk mengenai mana yang memiliki jejak karbon lebih besar. Eden Green Technology adalah salah satu pemain relatif baru dalam perkebunan alternatif. Perusahaan ini menanam sayur mayur secara vertikal dengan sistem hidroponik dan pencahayaan artifisial. Tak seperti perkebunan konvensional, metode berkebun seperti ini tak bergantung pada cuaca dan musim. We try to use every part of nature and the environment outside that we can to our benefit, but by also giving these plants the optimal grow environment 24/7, 365 days a year. We do that at Eden Green by controlling the actual climate around the plant and focusing on what the plant needs all the time. During day, during night, how we can supplement that in the summer and the winter. We're actually trying to be seasonally agnostic and give this plant the best growing conditions year-round. Tapi menurut seorang ahli tanaman, ada yang hilang dari sistem penanaman vertikal dan dalam ruangan tertutup. This farm is supporting those trees and those patches of forest and these meadows, and you know, there's hawks and other birds flying overhead, and you're not going to find that on an indoor farm. Lagi pula, perkebunan vertikal sejauh ini masih banyak menggunakan listrik dari bahan bakar fosil. We are missing out on enough investment money going to more traditional farming. There's a huge opportunity to invest in traditional farming to increase productivity, reduce the carbon footprint of farming, increase the nutritional quality. That's the kind of investment that we should be looking to, is practical solutions to the problems of real farming, not sort of making up some new kind of farming. Tapi menurut pelaku perkebunan vertikal, cara berkebun seperti ini nantinya bakal bisa beralih ke sumber energi terbarukan. Sementara metode ini juga tak banyak menggunakan lahan dan bisa memaksimalkan setiap meter persegi. Controlled environment agriculture is coming into a space that's, this is necessary now. We've come to a point of necessity that traditional ag is not the most convenient or environmentally friendly way to grow things on a large scale and produce them as quickly as we need them. We're just trying to supplement something that we recognize is already an issue. So I think that moving forward, that sustainability has to be a conversation regardless of where we're growing our food. Kebun vertikal juga bisa dibangun di pusat kota dan tanaman hasil panen dipasarkan tak jauh dari tempat bercocok tanam. Terlepas dari pro dan kontra, analis juga mencermati ada tantangan tersendiri untuk tetap menjaga profitabilitas perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam agrikultur vertikal. Salah satunya adalah semurah apapun pencahayaan dari lampu LED, masih lebih murah cahaya matahari. Dan karena itu sejumlah perusahaan ternama yang bergerak dalam agrikultur vertikal, termasuk diantaranya Aerofarms dan Calera, akhirnya sempat mengajukan pilot. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebuah perusahaan di Kenya mendayagunakan ampas tebu untuk membuat produk kemasan wadah makanan yang mudah terurai. Perusahaan ini berharap upaya mereka bisa membantu menekan polusi plastik karena data menunjukkan sekitar 30% produksi plastik dunia digunakan untuk pengemasan. Di sebuah kawasan industri di pinggiran kota Thika, Kenya Tengah, Anita Shah mengawasi pembuatan wadah kemasan makanan yang mudah terurai. Anita mengaku frustrasi dengan banyaknya plastik kemasan yang ia lihat setiap kali berbelanja di supermarket. Tahun 2011, Anita yang adalah ekonom pembangunan ini meninggalkan karir internasionalnya selama 2 dekade dan pulang untuk mendirikan Green Stem Products, perusahaan yang membuat produk kemasan kompos yang bebas bahan kimia beracun dari limbah pertanian. Menurut Anita, ia ingin melindungi lingkungan dan memerangi perubahan iklim. Essentially, we want to do is eliminate plastic from the food system where possible, so that the question of production of plastics and the fossil fuels used in the production of plastics and the CO2 emissions that result from the manufacturing process of plastic and the burning of it and disposal in landfill is eliminated. Perusahaan ini menggunakan limbah tebu, yakni ampas tebu sebagai bahan baku, tapi mengatakan produk sampingan tanaman lainnya juga dapat digunakan. Ampas tebu yang dihaluskan menjadi bubur, kemudian dipres menjadi bentuk yang diinginkan sebelum dipangkas dan disemprot dengan pelarut berbasis bio yang kedap air, kemudian dikeringkan. Hasilnya adalah beragam wadah kemasan yang dapat terurai secara hayati. Dan menurut David Wangi, seorang operator mesin di Green Stem Products, ini adalah alternatif yang baik bagi plastik. Even in my home right now, I don't like plastic because when you follow up with the plastic, what you get after disposing this plastic to the environment, it's not good. Yeah, but what we are making now, even if we just grow it to the farm, it will lot after some months. Menurut PBB, dunia memproduksi sekitar 430 juta ton plastik setiap tahun, tapi kurang dari 9% yang didaur ulang. Negara-negara Afrika sangat rentan terhadap dampak negatif polusi plastik karena sektor daur ulang di benua ini baru dimulai. Menurut para ahli, inovator seperti Green Stem dapat memainkan peran penting di masa depan. Innovation and technology-led innovation is really, I would say, the main thing to unlock how the 21st century will disrupt the 20th century businesses and end up with a much cleaner planet and even more jobs as well. Green Stem mengatakan saat ini mereka memproduksi 100.000 lembar produk kemasan per bulan dan sedang memasang mesin baru yang akan meningkatkan jumlah produksi menjadi 2,4 juta lembar per bulan. Menurut Anita, harga produk Green Stem sedikit lebih mahal dibanding alternatif plastik. Tapi itu hanya sekitar 50% dibandingkan dengan harga produk serupa versi impor. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, transisi ke energi bersih tak hanya dimungkinkan oleh pembangkit listrik tenaga hijau seperti tenaga surya dan tenaga bayu, tapi juga sistem penyimpanan yang menjadi cadangan listrik saat angin reda atau matahari terbenam. Di Amerika Serikat, California, dan Texas memimpin dalam pengembangannya. Tak jauh dari Los Angeles, negara bagian California, perusahaan listrik Calpine Corporation menyiapkan fasilitas penyimpanan energi yang bisa membantu pasokan listrik di California, terutama di saat puncak permintaan pada musim panas mulai akhir Mei. Fasilitas penyimpanan energi bernama Nova Power Bank berperan sebagai baterai raksasa. This plant will help stabilize the grid, especially reliability purposes. When people get home from work and they plug in their electric cars, they turn on their dishwashers and their air conditioners, there is a high demand for power. And at that same time, the sun's going down, there's not as much solar production. And so having something that saves the power from the middle of the day when there's low demand, moves it to a higher demand period, will help make the grid more resilient. It'll help prevent any sort of power interruptions that we've had in past years. Calpine adalah pemasok terbesar listrik tenaga gas dan geotermal di AS. Proyek ini memanfaatkan infrastruktur penyaluran yang sudah ada.
One of the things that makes this project so unique and so great is the fact that it's in such close proximity, within a half a mile of one of the major valley substations for Southern California Edison. So with that close proximity, it can get back into a established substation and then redistribute it out back into the grid. Nova Power Grid juga memanfaatkan fasilitas yang sudah ada yang tadinya memanfaatkan bahan bakar fosil. It's a real-life example of transitioning from what was a fossil fuel facility into a zero-emission facility that's 680 megawatts. So that's comparable to the size of the gas-fired generation that was previously here, and that's going to be able to provide cost-effective solid energy during the times that we need it most. Proyek-proyek serupa dengan kapasitas ratusan megawatt juga banyak didirikan di Texas. Negara bagian yang seperti California juga mengalami booming tenaga surya dan tenaga bayu. There's other jurisdictions that are going through this transformation, but I'd say California is leading the U.S. in terms of that transformation between the diverse resources it has, wind, solar, geothermal, and now storage kind of helps it get through and kind of balances it out and shifts those energy around when you most need it. Proyek-proyek seperti ini diharap bisa membantu California mencapai target 100% listrik dari energi terbarukan pada 2045. Menurut perusahaan riset pasar Wood Mackenzie, pembuatan fasilitas untuk menyimpan energi dari energi terbarukan meningkat sekitar 98% pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya dan berpotensi untuk meningkat sedikitnya 30% selama 2024 ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.